A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin. Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa ala alihi Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang telah kita setengah sepakati bahwa kalau tidak ada usulan judul maka mungkin tanya jawab atau saya sendiri yang memiliki judul. Untuk hari ini ada dua judul yang diusulkan oleh teman-teman. Yang pertama mengenai kepemimpinan Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam pasca kejadian Karbala. Lalu ada yang mengusulkan juga masalah perkataan insyaallah sehubungan dengan ikhtiar manusia. Saya pilih yang pertama saja dulu. Kalau nanti tidak terbahas, dapat dipertanyakan di tanya jawabnya saja. Bahwa kemarin juga sudah kita bahas sekilas, yakni di peringatan Asyura, 10 hari kajian kita yang berturut-turut itu, bahwa pada masa syahidnya Imam Husain, pada detik syahidnya Imam Husain alaihissalam, walaupun imam adalah jelas Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, akan tapi yang ditunjuk sebagai wakil imam atau jubir, juru bicara maksum, adalah Sayyidah Zainab alaihissalam. Jadi pada detik-detik awal keimamahan Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, langsung dijubiri, diwakili oleh Sayyidah Zainab alaihissalam. Hal itu karena sudah pasti banyak hikmahnya, karena Allah sendiri mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi mereka bertipu daya dan Allah juga jadi bertaktik, dan Allah sebaik-baik pelaku taktik. Sebentar dulu, ini ayatnya ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Surat 3 ayat 54. Mereka bertipu daya, bertaktik-taktik, yakni para kafirin maksudnya. Wa makarallah, dan Allah juga bertaktik. Wallahu khairul makirin,
dan Allah sebaik-baik pembuat taktik. Nah, salah satu daripada taktik kalau boleh dikatakan pengkudeta terhadap keimamahan Ahlul Bait alaihimussalam ini adalah jadi salah satu taktik besarnya adalah menghabisi para imam tentunya. yakni bukan hanya diambil keimamahannya, kekhalifaannya, melainkan juga dibantai. Jadi masing-masing orang yang mengambil keimamahan ini adalah memiliki derajat masing-masing. Ada yang sampai yang hanya sampai tingkat merampas kekuasaan saja, ada yang mengancam untuk membunuh, ada juga yang membunuh. Jadi bukan hanya mengancam, melainkan juga membunuh. Nah, karena itu mereka berani membunuh Imam Ali alaihissalam, membunuh Imam Hasan, dan membunuh Imam Hussein alaihimussalam jami'an. Salah satu taktik yang diberikan Allah kepada pasukan Yazid adalah membuat Imam Ali Zainal Abidin sakit keras, ini sakit parah. Sebelum saya teruskan, mungkin sempat bertanya di benak antum bahwa bagaimana mungkin imamah itu bisa dirampas. Ini bagaimana mungkin imamah bisa dirampas. Imamah itu adalah kepemimpinan horizontal, jadi kepemimpinan politik dalam arti aktualnya. Jadi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah, padahal beliau alaihissalam sudah sampai ke makam kenabian dan kerasulan sejak masih muda, akan tapi diuji terus. Nah, jadi sekalipun mereka itu sudah sekalipun Nabi Ibrahim alaihissalam sudah memiliki wilayah vertikal, tapi diuji terus oleh Allah. Setelah lulus ujian, yaitu setelah sepuh, setelah tua banget, ketika lulus diperintah menyembelih Nabi Ismail alaihimussalam jami'an, barulah Allah mengatakan apa? Qala inni ja'iluka linnasi imama. Sekarang aku jadikan engkau sebagai imam. Yakni Allah memerintah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menegakkan pemerintahan horizontal, wilayah horizontal. Nah, yakni menegakkan negara yang berdasarkan hukum Tuhan. Nah, itu imamah. Jadi kalau saya katakan imamah di kudeta atau dirampas, jangan mengira bahwa imamah itu hanya vertikalnya, tapi juga horizontalnya. Jadi justru imamah itu tekanannya kepada horizontalnya itu. By the way, nah, ketika imamah ini sudah dirampas, tadi itu saya hanya mengingatkan kembali dan berusaha memberikan kesamaan image,
kesamaan persepsi terhadap istilah imamah. Karena saya mengatakan imamah dirampas. Kan umumnya imamah tidak bisa dirampas. Yang imamah yang tidak bisa dirampas itu dimensi apanya? Vertikalnya. Tapi kalau dimensi sosialnya, aktualnya, pemerintahannya bisa dirampas. Artinya bisa dikudeta. Dan istilahnya tetap bisa dipakai imamah. Jadi karena ada orang yang menafikan imamah, istilah imamah pada dimensi horizontalnya, di mana hal itu jelas tidak benar. Nah, kembali kepada masalah kita. Nah, salah satu daripada rancangan yang dicanangkan oleh para perampas imamah ini adalah menghabisi ahlul bait, yakni menghabisi para imam ahlul bait alaihimussalam. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala juga melakukan makar, yakni tipu daya atau rancangan atau taktik, yaitu membuat apa? Membuat Imam Ali Zainal Abidin sakit parah, sehingga jangankan membawa pedang, jangankan maju ke medan laga, bangun dari tempat tidur pun tidak bisa. Yani ketika Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam di Karbala itu, berkali-kali beliau mau bangun untuk membantu orang tuanya, akan tetapi tidak dapat bangun. Nah, jadi dari dimensi ahlul baitnya sendiri, Allah membuat rancangan apa? Rancangan sakitnya Imam Ali alaihissalam, sehingga iman yang ada di, atau kemaksuman, bahkan iman yang tinggi ya, yang sampai ke tingkat kemaksuman yang ada pada Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, itu tidak dapat mengantarkannya ke makam kesyahidan, karena belum maslahat tentunya. Nah, seandainya Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam sehat, maka secara imannya Imam Ali yang sampai ke tingkat maksum, sudah pasti beliau akan maju ke medan laga membela imam pada zaman itu. Siapa imam pada zaman itu? Yaitu Imam Husain alaihissalam. Akan tapi Allah membuat beliau sakit sehingga bangun dari tempat tidur pun tidak bisa. Ini dari tinjauan ke dalamnya. Tinjauan dari luarnya apa? Bahwa tekad bulat yang ada pada musuh-musuh ahlul bait itu, bahwa mereka akan menghabisi semua yang maju ke medan laga, tak peduli itu cucu Nabi atau putra Ali alaihimussalam jami'an. Nah, ketika Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam bangun dari tidur saja tidak bisa, sudah tentu beliau tidak maju ke medan laga, sehingga selamat dari pembantaian pasukan Yazid. Nah, ketika Imam Husain syahid alaihissalam, otomatis kepemimpinan itu langsung berada di mana? Keimamahan berada di tangan Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam. Nah, akan tetapi seandainya Imam Ali berkata-kata saja, misalnya melakukan propaganda segala macam dan sebagainya,
maka sekalipun tidak maju perang, bisa saja masih dicari alasan untuk membunuh beliau. Nah, akan tapi sudah merupakan wasiat juga dari Imam Husain alaihissalam bahwa Sayyidah Zainab alaihissalam diangkat menjadi jubir, juru bicara. Juru bicaranya maksum loh ini. Jadi juru bicaranya maksum. Karena itu yang menjadi pahlawan, salah satu pahlawan Karbala adalah Sayyidah Zainab alaihissalam. Dengan kata-katanya yang begitu argumentatif, gamblang, dan sudah tentu menyayat hati bagi yang simpatik, menusuk tajam kepada yang kejam, sudah tentu. Nah, karena itu Imam Ali Zainal Abidin pasca peristiwa Karbala, pada detik-detik awal, pada hari-hari awal itu terlindungi dari pembantaian. Sebenarnya beberapa kali Imam Ali alaihissalam mau dibunuh karena masih tersisa seorang laki-laki dari keluarga Imam Husain alaihissalam, tapi berkali-kali juga Hazrat Zainab melindungi beliau dengan telungkup, yakni melindungi Imam Ali Zainal Abidin, keponakannya itu. Jadi seandainya ditebas dengan pedang, maka yang akan dikenai pedang adalah Sayyidah Zainab alaihissalam. Pernah juga sekali ketika awal-awal kali ternyata terlihat masih ada pemuda yang masih hidup, mereka mencari alasan untuk membunuh Imam Ali Zainal Abidin. Lalu salah satu tentara Yazid membaca ayat mengatakan bahwa kalau kamu tahu sebelum ayat ini apa, maka kamu tidak akan dibunuh, tapi kalau tidak tahu maka kamu akan dibunuh. Sebenarnya dia mencari-cari alasan. Jadi asal bicara aja. Nah, akan tapi sebagaimana maklum, Imam Ali adalah imam maksum, dengan mudah membaca ayat sebelumnya. Jadi mereka membuat makar, membuat taktik, tipu daya, dan Allah pun membuat makar, membuat taktik. Karena itu Imam Ali alaihissalam terselamatkan dari pembantaian para durjana. Kira-kira ketika Imam Ali sudah mulai aman, jadi sudah mulai kendor haus darah itu, yakni ketika sudah mulai keluar dari Karbala, kan ketika pembantaian terjadi itu kan sampai Imam Husain syahid alaihissalam sampai sore. Jadi kurang lebih malam itu masih di Karbala, pagi baru mereka beranjak ke Kufah. Nah, ketika sudah hari-hari berlalu, sehari dua hari berlalu, sudah tentu dalam jiwa-jiwa mereka juga terdapat semacam pengendoran
Bahkan sebagian mungkin menangis meraung-raung, menyesali. Nah, akan tapi ketika itulah maka Imam Ali alaihissalam di samping semakin terlindungi, bisa terdengar kata-kata beliau. Itu pun dalam bentuk-bentuk yang tidak memancing hal-hal yang bisa menghabisi nyawa beliau alaihissalam. By the way, sampai akhirnya di Sandra ya, sampai ke Kufah, lalu diarak lagi sampai ke Syam, sampai ke Suria. Di situ beliau sudah mulai lebih aman. Akhirnya beliau juga dengan lantang berpidato di depan kaum muslimin yang mengikuti dan menaati pemerintahan Yazid. Nah, ini fase pertama dari kepemimpinan Imam Ali Zainal Abidin pasca kesyahidan Imam Husain di Karbala alaihissalam. Kalau boleh saya katakan ini fase pertamanya, yakni pasca peristiwa dan tragedi Karbala. Setelah itu beliau kembali ke Madinah. Dan mulailah fase kedua. Nah, fase kedua ini sejak fase pertama, tapi di akhir-akhir fase pertama, Imam Ali alaihissalam, yakni Imam Zainal Abidin alaihissalam, telah mengumandangkan persepsi Islam, yakni ajaran beliau kepada umat, bahwa istilahnya kebenaran itu adalah Islam, kemudian Islam itu pun yang diwariskan, yang diriwayatkan, yang disinambungkan oleh Ahlul Bait yang maksum alaihimussalam. Nah, pada fase kedua, ini kembalinya beliau ke Madinah, beliau tidak tidak bertambah reda dari penjelasan beliau, ini penyuluhan beliau, melainkan semakin berkesinambungan. Nah, banyak yang dilakukan Ahlul Bait, yakni baik Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam atau Hazrat Zainab alaihissalam, dalam menegakkan agama yang sebenarnya. Salah satu cara yang dilakukan oleh mereka adalah mendirikan peringatan Asyura, yakni tapi bukan hanya terbatas pada bulan Muharram kalau zaman itu, melainkan majlis itu berketerusan, yakni pada awal-awal kejadian itu
keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendirikan majelis duka ini berturut-turut dan berkali-kali, sampai hal itu membuat ketakutannya para gubernur atau gubernur Madinah dari pihak Yazid. Nah, jadi sebenarnya peringatan Asyura ini tidak seperti yang dikira oleh sebagian orang, bahwa dia ini hanya bersifat spiritual, bersifat ubudiyah, bersifat seremonial. Bukan begitu. Karena itu sebagian orang kadang-kadang ingin berbuat baik, lalu mendirikan kegiatan-kegiatan sosial pada tanggal 10 Muharram. Padahal yang demikian itu kurang bagus dari satu sisi. Jadi kalau pengabdian sosial itu dilakukan dengan tidak menafikan pendirian majelis, jelas tidak ada masalah. Tapi kalau menafikan adanya majelis, nah itu pasti bermasalah, pasti tidak afdal, tidak bagus. Kenapa demikian? Karena inti daripada peringatan Asyuranya itu adalah mengembalikan sosial muslimin kepada Islam yang sebenarnya. Jadi pengembalian pengetahuan Islam atau keimanan, fikih dan segala macam kepada yang sebenarnya, ini mengembalikan umat kepada Islam yang suci, ini jauh lebih agung dari sekedar pengabdian sosial seperti memberi bantuan uang, donor darah dan segala macam. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan semangat yang bersifat materialis. Jadi melihat bahwa dimensi Imam Hussein itu dimensi sosial saja. Jangan sampai kita terpancing ke situ. Kenapa? Karena sosial tanpa ditegakkan dalam persepsi Islam yang benar, sudah tentu kalaulah tidak bisa dikatakan tidak bermakna, sudah tentu kurang bermakna. Yani sudah tentu kurang bermakna. Persis kayak misalnya kita berakhlak karimah, misalnya mencium tangan orang tua tapi tidak sholat, misalnya kayak begitu. Jadi membela untuk menghormati orang tua yang Islam juga membolehkan.
Tidak masalahkan, bahkan menganjurkan, bahkan mewajibkan menghormati orang tua, walaupun dalam bentuk tidak harus cium tangan ya. Akan tapi tidak berarti menafikan asasnya, dasarnya. Nah, memperingati peristiwa Karbala itu mengembalikan umat kepada Islam yang sebenarnya. Jadi Karbala itu tujuan utamanya bukan untuk nangis saja. Nangis itu merupakan konsekuensi daripada peringatan Karbalanya. Jadi Karbala itu bukan mau menangisnya, tapi mengembalikan umat kepada Islam yang sebenarnya. Nah, karena pengembalian umat kepada Islam yang sebenarnya melalui derita Ahlul Bait, melalui derita Imam Husain itu, maka kita menangis. Jadi seandainya tidak melalui peristiwa Karbala, maka dengan memberikan penyuluhan tentang Imam Maksum itu sudah memperingati Karbala. Istilahnya ya, seandainya cukup hanya dengan penjelasan argumentatif terhadap kepemimpinan Ahlul Bait, maka sudah terlaksana peringatan Karbala itu. Karena itu tangisnya itu merupakan fadilah yang lain, bukan inti, bukan nafas daripada peringatan Asyura. Ini nafasnya itu adalah pengembalian umat kepada Islam yang benar. Nah, Islam yang benar kepada siapa? Shiratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Yang tidak ada salahnya, waladhdallin. Yang tidak ada salahnya yang mana? Ya yang maksum. Nah, ini nafas peristiwa Karbala itu. Nah, sedang derita dan kepedihan yang ada itu instrumennya. Akan tapi instrumen ini karena bagi umumnya umat yang hanya memiliki prinsip material, maka instrumen ini menjadi sangat penting. Kenapa menjadi sangat penting? Nah, karena sebagaimana yang sudah dijelaskan pada hari-hari Muharram kemarin, karena dia merupakan hentakan yang sangat dahsyat. Jadi dia merupakan hentakan yang sangat dahsyat. Dia menghentak sehingga membuat nafas asli Karbala, yaitu tentang imamah dan wilayah imamah Ahlul Bait ini lebih lancar tersalur, lebih mudah dimengerti dan dipahami. Begitu. Karena itulah para imam mengatakan apa? Para imam kita mengatakan apa? Kalau kalian bisa menangis, maka pahalanya sekian, kan gitu. Menangis setetes air mata saja sudah dapat memadamkan api neraka, kan gitu. Nah, kalau tidak bisa menangis, bertangis-tangisanlah karena Allah. Kalau tidak bisa juga, maka bersedihlah, kan begitu. Nah, ini yang dianjurkan menangisnya itu bukan tangisannya sebenarnya. Ini yang mengangkat kita ke derajat yang surgawi, itu bukan tangisan kepada Imam Husainnya,
Biar kita menangis air mata darah kepada Imam Husain, tapi tidak mengimani imamnya, keimamahannya, tidak ada gunanya tangisan itu. Atau setidaknya tidak berbobot sebagaimana yang diinginkan dalam hadis. Begitu. Nah, jadi yang diinginkan itu adalah apa? Nafas aslinya Karbala, yaitu wilayah Ahlul Bait. Karena wilayah ini penentu Islam. Karena dia jalan yang lurus. Ini pentingnya. Nah, tangisan itu karena memang merupakan irama dari estafet terakhir Ahlul Bait. Kan estafet pertama menjelasin kayak Imam Ali bin Abi Thalib kan gitu toh, dibunuh di masjid, belum juga bergerak orang. Sampai ke Imam Hasan diracun Muawiyah, juga tidak bergerak manusia, umat. Akhirnya sampai ke peristiwa Karbala, baru orang hiruk pikuk, kan begitu. Ini estafet terakhir perjuangan yang sangat pedih, kan gitu. Di mana sebenarnya seandainya cukup dengan diracunnya Imam Hasan, tidak perlu ada Karbala. Nah, tapi karena diracunnya Imam Hasan tidak menghentak manusia, umat, tidak menghentak umat Islam kembali kepada ajaran yang benar, maka perlu adanya Karbala. Begitu. Nah, jadi tangisan-tangisan yang dianjurkan itu merupakan kesunahan. Jadi kesunahan bukan kewajiban. Tapi sunnahnya luar biasa sudah tentu. Karena menyemarakkan, membantu estafet terakhir perjuangan Ahlul Bait, sehingga harus dirajang-rajang di Karbala itu. Jadi sangat penting artinya tangisan Imam Husain. Kenapa? Karena meneruskan peristiwa Imam Husain secara dini. Kalau diperingati tanpa tangisan, nah, maka meluntur. Ini hentakan yang ada di Karbala itu meluntur, menjadi semakin lemah. Padahal dia merupakan estafet terakhir. Tidak ada kekejaman lagi kira-kira ya, melebihi kekejaman itu. Nah, dengan demikian maka harus dipelihara, ya, termasuk instrumennya tadi. Jadi memperingati Asyura itu dengan majelis dan peringatan dan tangisan itu merupakan akar daripada Karbala. Kalau ngabdi sosial ya bisa besoknya, bisa kapan saja selain majelisnya. Jangan sampai pengabdian sosial donor darah misalnya pas di majelis Asyura. Jadi harus dibuat, jangan sampai kita termakan isu-isu isu-isu yang isu-isu yang merasa sok bersemangat tentang Imam Husain dan membela Imam Husain dengan sosial, lalu menafikan atau menghilangkan apa yang disebut dengan peringatan asli dari peristiwa Karbala. Karena itulah maka pada fase kedua kepemimpinan Imam Ali Zainal Abidin ini adalah tekanannya di mana? Peristiwa Karbala. Apa saja yang bisa dijadikan alat oleh Imam Ali Zainal Abidin untuk memperingati Karbala dipakai. Misalnya Imam Ali sedang berjalan di pasar, lalu melihat orang menyembelih kambing. Beliau secara natural ingat kepada orang tuanya, ya kan? Ketika Imam Ali Zainal Abidin di pasar melihat orang menyembelih kambing, secara natural Imam Ali ingat kepada orang tuanya, natural. Nah, tapi hal itu dijadikan
alat oleh beliau untuk menjadi dakwah memperingati Asyura. Karena memperingati Karbala atau Asyura mengembalikan umat kepada adalah bentuk usaha-usaha pengembalian umat kepada apa? Ajaran Islam yang sebenarnya. Yang sebenarnya yakni maksum. Karena itu Imam Ali di pasar menangis. Lalu ditanya oleh orang, kenapa menangis? Nah, Imam Ali mengatakan, iya, kalian melakukan sunnah Nabi, menyembelih kambing dengan memberi minum dulu. Tapi ayahku disembelih di Karbala tanpa diberi minum, misalnya. Jadi orang ingat lagi ke Karbala. Begitu. Nah, jadi pasca peristiwa Karbala, kepemimpinan Imam Ali alaihissalam dapat dikatakan dalam dua fase. Ya, dalam dua fase. Fase pertama yang diwakili oleh Hazrat Zainab alaihissalam, kemudian yang ditutup fase pertama itu, ini pembagian fase ini pembagian saya sendiri, jadi orang boleh membagi keimamahan, bentuk kepemimpinan Imam Ali dalam fase-fase atau bagian-bagian, pembagian-pembagian yang lain. Nah, mengikut kepada pembagian yang saya lakukan ini, fase pertama ditutup dengan pidato Imam Ali karena sudah aman di Syam, ya, di Suriah, di istana Yazid. Lalu fase kedua dimulai dengan kembalinya beliau ke Madinah dan terus memperjuangkan Islam yang benar. Islam yang benar yakni Islam yang maksum, bukan Islam yang perspektif, yang relatif, tapi yang maksum. Nah, instrumen yang dipakai, cara yang dipakai apa? Estafet terakhir perjuangan Ahlul Bait, yaitu peristiwa Karbala. Nah, karena itu kepemimpinan Imam Ali alaihissalam ini mayoritasnya diaplikasikan dalam bentuk penerangan-penerangan dan penyuluhan-penyuluhan. Akan tapi karena kontrol daripada pemerintahan Bani Umayyah sangat ketat, maka Imam Ali alaihissalam hanya melakukan dakwah-dakwah yang memungkinkan, tapi tetap menyampaikan yang hak, yang benarnya itu tetap disampaikan dalam bentuk-bentuk natural seperti tadi itu. Coba Imam Ali terus mendirikan majelis di rumahnya, bisa diperangi. Karena itu dalam satu riwayat dikatakan bahwa ketika Hazrat Zainab alaihissalam selalu mengadakan peringatan di rumahnya setiap hari, maka dipanggil lagi ke Suriah, ke istana Yazid. Makanya salah satu perbedaan sejarah mengenai kubur Hazrat Zainab, ada yang mengatakan di Madinah, ada yang mengatakan di Suriah, ada yang mengatakan kalau nggak salah di Mesir. Nah, itu karena Hazrat Zainab alaihissalam berjuang menggaungkan Karbala, menggaungkan menggaungkan imamah, yakni Islam yang benar, Islam yang suci itu melalui gaung Karbala. Instrumennya instrumen Karbala itu yang dipakai untuk menginstrumeni imamah Islam yang benar, Shiratal Mustaqim, jalan lurus, waladhdallin, yang tidak ada salahnya.
Nah, karena itu yang tadinya Hazrat Zainab sudah dilepas untuk kembali ke Madinah, ditarik lagi oleh Yazid ke Suria. Karena itulah kubur beliau ada di Suria. Nah, mungkin kan antum heran, kenapa Hazrat Zainab sudah kembali ke Madinah kok ada di Suria? Nah, itu jawabannya karena Hazrat Zainab ditahan lagi. Begitu. Kenapa ditahan? Karena mendengung-dengungkan imamah, yakni Islam yang benar, yakni yang maksum tadi, melalui instrumen Karbala. Nah, kalau Imam Ali alaihissalam sedahsyat Hazrat Zainab, maksudnya berketerusan begitu ya, tidak mustahil beliau juga akan dipenjara. Karena itu Imam Ali alaihissalam tarik ulur. Nah, kadang-kadang menangis di pasar seperti tadi itu. Kadang-kadang menangis di pasar seperti tadi. Atau kadang-kadang membaca doa. Doanya tapi dibacanya keras. Jadi agak nyaring suaranya. Nah, karena itulah maka salah satu daripada warisan Imam Ali Zainal Abidin apa? Sahifah Sajadiyah. Karena orang Arab pada masa itu kalau mendengar bacaan syair, ayat atau apa saja, gampang hafal mereka kelebihannya waktu itu. Karena itu doa-doa Imam Ali banyak dihafal oleh orang. Nah, doa-doa ini adalah bentuk dari apa? Dari syiar Imam Ali Zainal Abidin. Jadi perjuangan daripada Imam Ali Zainal Abidin. Intinya bahwa Ahlul Bait itu alaihimussalam tetap berjuang menyampaikan Islam yang benar. Islam yang benar yakni Islam yang berwilayah kepada Imam Maksum. Nah, berwilayah kepada Imam Maksum ini merupakan nafas atau asas daripada keislaman. Nah gitu. Kalau zaman Nabi cukup dengan Nabi. Tapi ketika Nabi sudah wafat, maka sudah tidak cukup. Jadi orang jangan mengira bahwa beriman kepada Allah dan Nabi itu sudah cukup. Tidak cukup, jelas. Kenapa? Karena Allah sendiri mewajibkan kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ke jalan yang lurus. Sementara jalan lurus itu apa? Waladhdallin, yang tidak ada kesalahan sedikit pun. Nah, karena itu berarti harus maksum, yakni tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan yang maksum. Nah, bagaimana jalan lurus yaitu kepada maksum kalau Nabi sudah wafat? Nah, berarti kepada imam. Jadi jangan dianggap masalah yang ranting, masalah imamah ini. Nah, jadi kepemimpinan Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam adalah secara global ada dua fase. Fase pertama diwakili oleh Hazrat Zainab alaihissalam sampai kepada ditutup dengan pidato beliau karena sudah aman. Fase kedua terus merupakan perjuangan yang disampaikan kepada masyarakat, tapi dalam bentuk-bentuk yang memungkinkan karena penjagaan sangat ketat dan tekanan juga begitu sangat ketat dan kejam. Jadi tidak hanya dalam bentuk
majlis, tapi bisa dalam bentuk berbagai hal, seperti berdoa di depan umum dan doanya dibaca agak keras dan semacamnya. Begitu. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, kekejaman ini, yakni keketatan penjagaan terhadap terhadap dakwah Ahlul Bait itu baru mengendor ketika zaman Imam Ja'far alaihissalam. Kenapa mengendor? Karena pada masa itu terjadi pemberontakan Bani Abbas. Nah, ketika terjadi pemberontakan Bani Abbas, maka penjagaan terhadap Imam Ja'far alaihissalam mengendor. Karena itulah masa itu digunakan oleh Imam Ja'far alaihissalam untuk mengajarkan untuk mengajarkan Islam yang benar ini secara besar-besaran. Jadi kalau secara terang-terangan juga, makanya muridnya ribuan, baik yang Syiah atau yang Sunni. Yani istilahnya waktu itu belum ada Sunni ya, karena imam-imamnya aja baru belajar kan gitu, imam-imam Sunni. Maksud saya baik Syiah atau selain Syiah begitu. Jadi pada belajar ke Imam Ja'far alaihissalam. Jadi karena tekanan kontrol mulai kendor disebabkan adanya pemberontakan Bani Abbas. Pemberontakan Bani Abbas sebagaimana maklum menggunakan isu membela Ahlul Bait. Nah, umat pada terkecoh. Karena itu para imam tidak mendukung. Tapi ya orang awam jadinya banyak yang menggunakan perasaan, tidak menggunakan akal, akhirnya terjerembab ke lubang yang lain. Tadi lari dari lubang harimau masuk ke lubang buaya. Jadi perjuangan tentang Ahlul Bait ini, Islam yang suci ini dipertahankan sebegitu rupa karena memang merupakan tugas mereka. Nah, imamah ini yakni pemerintahan aktual ini yang diperjuangkan oleh para imam ini itu terlaksana atau tidak terlaksananya, berhasil atau tidaknya, itu tidak hanya tergantung kepada pemimpinnya yang maksum, perjuangannya yang gigih, tapi tergantung kepada umatnya juga. Jadi kalau umat tidak mendukung, karena pemerintahan itu dua arah bukan satu arah, maka sudah pasti tidak akan ada pemerintahan maksumin. Nah, tidak adanya pemerintahan maksumin ini bukan berarti apa? Bukan berarti sahnya pemerintahan selain maksumin. Jadi kalau terlihat maksumin kadang-kadang istilahnya semacam berbaiat, itu karena takiyah dan jelas diriwayatkan sebagai takiyah dan dikatakan sebagai takiyah. Jadi penerimaan Ahlul Bait itu sama sekali bukan penerimaan yang hakiki, tapi karena diancam untuk dibunuh. Nah, dengan demikian maka jangan sampai ada orang salah mengerti, apalagi menulis buku, apalagi mengatasnamakan Syiah lagi. Nah, itu lalu membuat perspektif sendiri tentang imamah, yang mengatakan bahwa Imam Maksum menerima pemerintahan selain maksum. Hayhat min nazillah, jauh dari prasangka itu. Jadi
imam terus berjuang. Kenapa tidak berhasil? Karena umat yang ada tidak menyambut, dan yang menyambut sedikit. Tentu saja mereka yang tidak menyambut ini banyak hal, banyak sebab. Mungkin jauh dari imam, kan banyak yang jauh dari imam itu. Sementara Islam sudah didefinisikan secara lain. Misalnya imam tinggal di Madinah, di kota-kota lain sudah dikenai propaganda lain terhadap definisi Islam itu. Begitu. Bisa juga karena cinta dunia dan semacamnya. Karena itu ketidakberhasilan para imam, pertama bukan kesalahan para imam. Yang kedua, kalau terlihat seperti seperti menerima atau berbaiat, itu semata-mata karena melindungi nyawa mereka. Sampai Imam Ali membaca ayat yang mengatakan apa? Imam Ali bin Abi Thalib, mereka itu hendak membunuh aku. Jadi ayat yang dibaca oleh Nabi Harun alaihissalam ketika dipegang jenggotnya oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa ketika turun gunung yang 40 hari di atas gunung itu, melihat umatnya sudah menjadi penyembah patung lembu. Nah, ketika Nabi Musa melihat mereka seperti itu, marah dan memegang jenggot saudaranya, maksudnya mau dimarahi begitu Nabi Harun. Lalu Nabi Harun mengatakan, janganlah kau pegang jenggotku karena mereka mau membunuh aku. Yakni bahwa Nabi Harun alaihissalam bukan berarti membiarkan umat, melainkan apa? Melainkan karena diancam mau dibunuh. Nah, ayat itulah yang dibaca oleh siapa? Oleh Imam Ali alaihissalam ketika membaiat Abu Bakar. Karena Imam Ali dibakar rumahnya, didobrak sampai Hazrat Fatimah alaihissalam terjungkal dan kandungannya gugur. Lalu Imam Ali ditarik seperti binatang, diikat, dikeroyok, diikat, lalu diseret ke masjid, lalu disuruh berbaiat. Kalau tidak baiat, sekarang juga kamu akan dipenggal. Nah, itu yang sejarahnya yang ada, baik di Sunni atau di Syiah. Jadi sejarah itu ada. Nah, karena itu kalau ada orang yang berkata lain dari ini, apalagi tidak pernah dikatakan oleh para ulama manapun sepanjang sejarah, maka sudah jelas itu terdapat penodaan terhadap perjuangan Ahlul Bait. Karena itu kalau ada orang yang berkata, kalau kita meyakini imam vertikal itu tidak harus horizontal, dan imam vertikal juga membaiat imam horizontal atau khalifah, lalu apa artinya perjuangan kita ini? Nah, ini pertanyaan yang masuk akal. Yani pertanyaan yang tidak perlu jawaban ya. Jadi maksudnya seperti makan. Kalau makan barang yang tidak sehat, yang penuh penyakit kita makan, terus apa gunanya makan? Kalau bukan untuk sehat, tapi untuk sakit, terus apa gunanya makan? Ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Jadi kalau kita meyakini imam vertikal itu tidak harus horizontal, dan bahkan imam vertikal berbaiat pada imam horizontal, kan ngaco.
Lalu apa artinya perjuangan Karbala? Apa artinya perjuangan Imam Ali Zainal Abidin? Wallah ngaco. Jangan antum terbawa karena saya berkata wallah. Enggak, saya tidak. Jadi saya hanya menakkid saja, menekankan saja bahwa itu perkataan yang sangat ngaco. Karena Aimah berjuang untuk itu. Imam Husain berperang di Karbala dengan Yazid itu bukan karena Yazid. Siapa saja yang ada di pemerintahan Bani Umayyah diperangi oleh Imam Husain. Ini bukan perang karena Yazid sentimen sama Yazid, bukan. Karena sudah parah. Ini Islam yang tadinya plus Imam Maksum, nah, karena plusnya ini udah dihilangin, sudah parah sampai ke tingkat pada masa Imam Husain, maka bangkitlah Imam Husain alaihissalam begitu. Jadi biar orang lain pun yang memerintah akan tetap tidak dibaiat oleh Imam Husain, dan Imam Husain akan tetap memenuhi undangan orang Kufah untuk mendirikan negara. Itu bukan karena Yazid. Bukan karena Yazid sebagai Yazid memimpin, tapi karena Yazid sebagai salah satu orang yang tidak maksum memimpin. Nah, karena itu Imam Husain, siapapun yang memimpin pemerintahan Islam kala itu, karena bukan dari Imam Ahlul Bait, maka Imam Husain akan tetap alaihissalam datang ke Kufah memenuhi undangan orang-orang Kufah untuk menegakkan negara Islam ala Ahlul Bait. Begitu. Sudah tentu ya, saya berkali-kali mengulang bahwa yang mengundang Imam Husain itu tidak semuanya Syiah. Banyak yang Sunni. Tapi yang tidak ada Sunni ya kala itu ya. Banyak yang tidak Syiah gitu maksudnya. Syiah itu kan mengimani Imam Ahlul Bait sebagai imam maksum ditunjuk Allah untuk jadi imam. Kalau mereka enggak, mungkin sebagian besar malah mereka meyakini Imam Husain hanya terbaik untuk jadi khalifah. Sudah gitu aja. Jadi kayak zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Imam Ali, zaman Imam Hasan, nanti sampai ke Muawiyah. Begitu. Nah, sampai pilihan pada Imam Husain dan Yazid, mereka memilih Imam Husain, tapi bukan sebagai imam. Selain yang memang Syiah. Nah, karena itu ketika diintimidasi, diancam dan segala macam, orang-orang Kufah ini berbalik memerangi Imam Husain yang tadinya mengundang. Yang itu membuat orang akhirnya salah paham. Yang membunuh Imam Husain katanya orang Syiah. Mana orang Syiah? Emangnya mengundang Imam Husain jadi khalifah terus jadi Syiah? Emangnya yang membaiat Imam Ali ketika matinya Utsman, ketika Utsman mati membaiat Imam Ali, yang membaiat itu Syiah? Tidak. Jadi ada yang Syiah, ada yang tidak. Malah mayoritas yang tidak. Bisa dikatakan begitu. Mereka hanya menerima Ahlul Bait saja sebagai orang afdol untuk jadi presiden, anggaplah gitu. Bukan meyakini Imam Maksum. Nah, Imam Ahlul Bait tidak peduli dengan keyakinan masing-masing, tapi menjelaskan sudah tentu ya. Pasti Imam Ahlul Bait menjelaskan imamah itu. Tapi apakah orang beriman dengan itu atau tidak, itu bukan masalah Ahlul Bait. Masalah Ahlul Bait adalah kalau bisa menegakkan negara yang berhukum Tuhan, yang didukung oleh rakyatnya, baik rakyatnya itu mengimani sebagai imam 12, sebagai imam maksum, atau hanya menerima sebagai orang yang afdol. Nah, itu tidak ada masalah. Karena masalah yang utama daripada falsafah penegakan negara berhukum Tuhan ini adalah menegakkan keadilan di segala aspek kehidupan. Keadilan Islam secara maksum. Baik yang diadili itu kafir atau Syiah atau Muslim yang bukan Syiah. Begitu. Emangnya ketika Nabi dulu menegakkan negara Islam, rakyatnya semua Muslim.
Tidak. Jadi ada yang Kristen, Yahudi ada, tapi dihukum dengan hukum Islam berkenaan dengan hak-hak asasi, hak-hak antar umat, maka hukum yang dipakai hukum Islam. Tapi kalau waris mewaris di antara mereka, ya terserah mereka. Begitu. Saya pikir ini untuk pancingan, dan kalau ada pertanyaan tidak mesti harus masalah topik ini. Dan saya pikir saya coba dulu, saya akhiri, lalu masuk ke fase kedua. Ikut-ikutan fase ini jadinya, yaitu fase tanya jawab. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.